Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di pertemuan kemarin kita bicara lembaga keuangan perbankan. Nah, sekarang kita bicara tentang lembaga keuangan non-bank. Jadi bergerak di bidang keuangan tapi lembaga ini bukan bank. Apa saja di situ? Nah, yang pertama kita bicarakan tentang lembaga keuangan non-bank ini, kalau dibuka lain itu tentang pasar modal atau bursa efek ya. Adalah pasar yang mempertemukan antara pihak penawar dan pihak yang memerlukan dana jangka panjang dalam bentuk surat bukti utang jangka panjang. Surat utang itu namanya obligasi ya. Surat tanda penyertaan modal saham dan surat berharga lainnya dengan jangka waktu 1 tahun ke atas. Jadi kalau kalian main di pasar modal, pasar saham atau bursa efek, ini mainnya jangka panjang ya. Jadi kalau kalian punya uang nganggur baru dipakai 1, 2, 3 tahun ke depan. Nah, kalau ingin uangmu berkembang, kamu bisa main di pasar modal, bisa main saham, main obligasi, ya banyak aplikasinya sekarang. Tinggal kamu harus belajar tentang pasar modal, tentang membaca kurva atau grafik, ada pelatihannya. Jangan ikut pasar modal kalau kamu belum menguasai teorinya dulu. Ya, meskipun diiming-iming nanti hasilnya sekian besar, nanti besar wassalam nanti ya. Yang kedua kita lembaga pembiayaan yang kedua yaitu leasing ya. Jadi lembaga pembiayaan mungkin kalian pernah merasakan jasanya. Nah, kita bahas satu-satu lembaga pembiayaan. Yang pertama namanya leasing atau sewa guna usaha. Yaitu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya mungkin kalian beli sepeda motor, beli mobil untuk sepeda motor untuk ojek online mungkin, beli mobil untuk taksi online. Nah, itu kan di sini kamu dikasih barang modal berupa sepeda motor atau mobil. Jadi yang membelikan mereka ya bisa FIF, bisa Busan, bisa ACC, nama perusahaan leasing ini. Tinggal per bulan kalian bayar mengangsur berapa. Ya mungkin kalian kemarin yang dari SMP naik ke SMK, minta dibelikan sepeda motor, uangnya kurang, terpaksa orang tua kalian beli secara kredit. Nah, itu bisa lewat FIF, bisa lewat Busan, bisa lain-lainnya ya. Yang kedua modal ventura atau ventura capital, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan tertentu ke perusahaan lainnya. Jadi kalau kalian punya perusahaan, butuh modal, mau buka cabang, ya kekurangan modal, pilihannya selain pinjam uang ke bank, bisa lewat modal ventura, kerjasama itu anak-anak. Yang ketiga anjak piutang adalah lembaga pembiayaan antara yang kegiatannya berusaha mengalihkan piutang serta pengelolaan dan administrasi piutang. Oke. Yang keempat pembiayaan konsumen, consumer finance. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditujukan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif, bukan yang produktif ya. Nah, tadi yang pertama yaitu tadi sudah kita bicara tentang pasar modal, kedua leasing lembaga pembiayaan. Nah, kita yang ketiga sekarang asuransi. Tapi ini sudah tidak menarik lagi, asuransi ini sudah turun daun. Baik itu asuransi punya pemerintah maupun asuransi punya swasta ya, sedang bermasalah anak-anak. Jadi mungkin asuransi pendidikan, beasiswa, asuransi pensiun, asuransi kesehatan,
sedikit saya bahas, mungkin kalau punya pemerintah isinya Asabri, asuransi angkatan bersenjata, asuransi Jiwasraya, itu punya BUMN semua tapi sedang bermasalah. Ya, yang swasta mungkin salah satunya Bumi Putra yang Pak Bagio ikuti juga sedang bermasalah. Jadi kesalahan Pak Bagio percaya nggak, ya kurang literasi ya, percaya sama orang. Nah, jangan contoh ini baca ya, jangan percaya meskipun nanti salesnya cantik ganteng, kalian si Lois melok wae percaya. Ya, yang keempat, pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, mungkin ini konsumennya menengah bawah, ini bisa kalian pakai ini. Jadi kalau kalian pernah dengar orang tuamu menyekolahkan sepeda motormu, mobilnya, nah itu digadaikan, dibuat jaminan, cairnya lebih cepat daripada ikut bank ya. Bank mungkin 1-2 hari besok baru cair. Kalau bank itu, kalau pegadaian saat itu juga kita bisa dapat uang mungkin sekian menit. Nah, ada lembaga jasa taksir harga barang yang kamu sekolahkan, gadaikan di situ. Yang kelima, koperasi ya. Koperasi ini agak ambigu anak-anak ya. Jadi kalau lihat di jalan-jalan raya ada Kospin, koperasi simpan pinjam, itu Pak Bagio bingung ya, izinnya dari mana, karena Kospin itu kok operasionalnya hampir sama kayak pegadaian gitu ya. Jadi kita ditawari pinjam uang, nah, tapi bunganya cukup tinggi ya, 4-5% per bulan nih. Jadi ada yang Kospin yang konvensional pinggir jalan, ada yang koperasi model online, tahu-tahu kalian dapat WA, dapat SMS, kalau butuh dana sekian-sekian. Nah, jadi saya pakai ingatkan, jangan pinjam kalau nggak benar-benar kepepet ya, karena prosesnya mudah ternyata bermasalah juga. Banyak teman-teman saya guru yang bermasalah, jadi masalah pribadi jadi masalah umum pada saat tidak sanggup membayar cicilan atau angsuran. Sak sekolahan tahu semua itu ya. Yang keenam, dana pensiun adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk pegawai karyawan yang telah mencapai batas. Ini hampir sama kayak asuransi ya. Kalau di Indonesia ini masih ambigu, karena Pak Bagio itu maunya kan guru swasta. Nanti kalau sudah purna tugas, selesai jadi guru usia 60, nah maunya Pak Bagio nanti Pak Bagio punya pensiun kayak istri Pak Bagio yang pegawai negeri atau SN, sehingga Pak Bagio ikut asuransi pensiun. Tapi sudah baru 3 tahun ikut, perusahaan asuransinya bermasalah. Jadi terpaksa di tengah jalan Pak Bagio tutup cut sehingga rugi. Rugi pun uang Pak Bagio cairnya masih tanda tanya. Bisa 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian masih tanda tanya itu. Makanya tadi bahas asuransi tidak menarik. Ternyata semua orang sekarang pada trauma itu ya. Padahal yang bermasalah itu kalau punya pemerintah 2, kalau punya swasta 1. Jadi kalau punya pemerintah itu Asabri, Jiwasraya itu ruginya triliunan 10 lebih itu. Ternyata Bumi Putra yang punya swasta ini juga bermasalah. Pak Bagio kekurangannya nggak mau baca buku, nggak baca literasi. Pak Bagio kira namanya Bumi Putra itu termasuk asuransi punya pemerintah atau BUMN. Ternyata bukan ya. Nah, materinya sudah sampai di sini. Kalau yang tentang OJK mungkin kalian bisa baca sendiri. Nanti Pak Bagio lanjut ke materinya
yang lainnya ya, karena mungkin pertemuan kita tinggal 6 kali 1,5 bulan itu kalau nggak kepotong-potong yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.